LPG pelaksanaan APBK merupakan kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan kepada DPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah penutupan buku dan juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh DPK. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2026, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bila kita mempedomani kepada ketentuan tersebut, LPG kita sedang mengalami keterlambatan 2 bulan. Keterlambatan ini perlu menjadi introspeksi diri bagi kita semua. Apa yang menyebabkan keterlambatan ini juga ada jawabannya di hati kita masing-masing. Bapak Bupati atau Wakil Bupati, saudara pimpinan dan anggota Dewan yang hormat dan hadirin yang berbahagia. Keterlambatan LPG pelaksanaan APBK Gaiwas tahun 2024 tentu tidak mengurangi hakikat dan substansi LPG itu sendiri. Artinya, anggaran yang telah kita sepakati dan telah ditetapkan dengan Kanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBK Gaiwas tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah Gaiwas beserta perangkatnya, bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Gaiwas serta tidak menciptakan permasalahan baru dengan adanya kegiatan yang dikelola oleh SPK. Dalam tahun anggaran 2024 terjadi penambahan pendapatan, baik dari pendapatan asli daerah bagi hasil dan dana transfer. Dari penambahan pendapatan tersebut juga telah terjadi penambahan belanja. Penetapan perubahan APBK Gaiwas tahun anggaran 2024 tidak dilakukan dengan kanun perubahan APBK karena keterbatasan waktu kita pada saat itu. Dengan demikian, pemerintah daerah bukan Kabupaten Gaiwas dengan kewenangannya telah melakukan perubahan penjabaran APBK Gaiwas nomor 37 tahun 2024. Sekalipun perubahan penjabaran APBK tahun 2024 melalui Perpu, namun hal tersebut tidak terlepas dari pengawasan PPK Kabupaten Gaiwas. Bapak Wakil Bupati, saudara pimpinan dan hadirin yang berbahagia, setelah kami membaca, meneliti dan melakukan koreksi terhadap isi buku LPG APBK Gaiwas tahun 2024, ada beberapa hal yang harus menjadi penyempurnaan. Ini bukan koreksi tapi penyempurnaan. Artinya supaya penyusunan LPG ini transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya satu adalah belum diketahui secara rinci penggunaan belanja tidak terduga yang telah terrealisasi sebesar 1.636.344.000. Oleh sebab itu kami minta kepada SKPK terkait agar ini dapat dirinci apa nama kegiatan, status dana daruratnya apa, jumlah dananya dan siapa pelaksananya. Ini harus dilampirkan sebagaimana LPG tahun-tahun sebelumnya.
LPD tahun sebelumnya ini jelas dilampirkan sampai SK bupatinya berapa. Nah, ini supaya nanti ini menjadi kesempurnaan daripada LPD. Kemudian kedua, belum dapat kami ketahui rincian alokasi dana desa khusus. Ini pun kami tidak tahu apa rinciannya. Tujuannya bukan apa-apa, agar kami nanti dalam mengalokasikan aspirasi kami jangan tumpang tindih. Jadi inilah harapan kita, agar dalam LPG ini dibuat secara rinci desa-desa mana yang mendapatkan alokasi dana khusus, apa kegiatannya, dan siapa pelaksananya, apakah melalui pajak karya desa atau dipucuk pihak ketiga lainnya. Ini perlu menjadi catatan. Nah, kemudian nomor 3, catatan piutang daerah. Ini memang dalam kesempatan dulu dalam rapat bupati dengan Dewan sudah disampaikan. Namun setelah kami teliti, tidak tercantum di dalam aset lainnya. Jadi catatan piutang daerah ini atas kerugian daerah atau tuntutan perbandaraan atau tuntutan ganti daerah. Tuntutan ganti daerah. Ini tidak nampak lagi di dalam belanja. Sebagaimana kita ketahui di tahun-tahun sebelumnya ini dilampirkan dengan jelas. Apalagi di saat-saat kita dengan krisis penerimaan daerah ini menjadi potensi kita sebagai penerimaan daerah di masa yang akan datang. Ini oleh sebab itu kami minta untuk dapat diuji dengan sebaik-baiknya. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan. Dalam kesempatan ini juga perlu kami ingatkan kepada SKPK terkait menyangkut pelayanan kita kepada masyarakat. Sebagaimana tadi sebagian sudah disampaikan oleh saudara kita, yaitu Bapak Haji Khalidin, terkait dengan ketertiban hewan. Ini kadang-kadang kami duduk di kopi, lalu datang tamu kita dari luar daerah. Pas kita sedang bercerita, di situ pula datang lembu di hadapan kita. Ini sangat-sangat memalukan. Jadi ini harapan kami agar menjadi perhatian yang serius bagi kita. Kemudian juga ketertiban pedagang kaki lima. Tadi sudah disampaikan. Ini juga menjadi perhatian kita. Seolah-olah kaki lima yang selama ini kita gunakan untuk jalan kaki waktu kita SMP dulu, kita berjalan-jalan di depan kota itu di kaki limanya itu bisa kita duduk, bisa berlalu lalang, tetapi saat ini sudah menjadi tempat jualan, seolah-olah ini sudah milik masyarakat dan malahan melebihi lagi. Ini pun tidak ada modalnya perasaan. Ini tidak punya uang, cuma hanya ketegasan kita. Mampukah kita tegas untuk menertibkan ini? Tidak perlu saya rasa mengalokasikan uang begitu banyak. Kemudian kebersihan sampah. Ini terutama di gedung yang mewah kita itu balai pertemuan. Di depan pendopo, di situ pula ada TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Tetapi keberadaan sementara ini kadang-kadang bisa melebihi 1 minggu. Tidak dibersihkan, ini juga bikin malu pada kita ketika tamu-tamu kita datang di luar daerah. Saya rasa itu pun tidak mempunyai modal yang lebih. Perlu ketegasan kita untuk menertibkan itu. Kemudian selanjutnya keberadaan lampu taman Pak Wakil Bupati. Sejak Pak Wakil Bupati dulu kepala dinas,
membangun itu mulai dari penggalangan sampai ke Belang Sering, sampai saat ini belum ada perbaikan. Tiangnya seperti orang sama 5.000. Lebar tuan kecangking, cek gitu. Termasuk boleh. Ini Pak Wakil Bupati yang sangat menyedihkan. Lampu taman 2 jalur dari Simpang Tugu, Pacu Kuda, Kapolres sampai Gor. Gor itu setiap malam difungsikan oleh anak-anak kita. Sampai jam 3 malam, jam 2 difungsikan. Tapi sayang sekali lampu jalannya tidak hidup. Ini bergerak murid yang titik Kampung Jawa yang suai murid lam itu suai ini murid. Ini berasa karena dia cara orang tahu karena teman benda-benda mati artinya enak kita memerintahkannya untuk berfungsi dengan baik. Ini pun Pak Wakil Bupati Mel berat tergeh di mata di dalam itu sawah jam 8 malam nemu kita yang anak negara seperti cinta oya ledakan begitu $50 begitu mas penggalangan calang selung mati bola ke sawah ujung ini pun sangat menjadi perhatian. Kemudian keberadaan pasar kita Pak Wakil Bupati, tolong kita fungsikan pasar Tebat, pasar Tebelang kembali, dan juga pasar Cetok dengan menertibkan para pedagang-pedagang kita yang berjualan yang bukan kita. Kenapa? Karena saat ini kita lagi krisis penerimaan daerah. Sementara potensi daerah kita yang ada tidak termanfaatkan. Sebagaimana kami sampaikan tadi, ada potensi-potensi itu disewakan oleh pihak-pihak tertentu kepada pedagang. Hasilnya pun tidak menjadi pendapatan daerah, ketertibannya pun sangat rendah. Ini mohon Pak Wakil Bupati harapan kami. Bapak Bupati, Wakil Bupati, pimpinan Dewan serta hadirin yang berbahagia. Dari permasalahan lapangan yang kami sampaikan tersebut, sudah barang tentu jawabannya adalah kurangnya dana. Oya adalah Pak Bupati, Pak Wakil, Senel diarahnya. Oya dorgen jawaban, tetapi ketika jabatan satu pun tidak mau mundur. Akhirnya mundur disyaratkan ketentuannya kita Pak dapat kami asuhan Arab Putih. Ada. Tetapi ketika kita berbicara dengan tanggung jawab tadi uangnya tidak ada. Tapi ketika kita mengundurkan diri, ya benar dulu Pak. Tentu paham itu Pak. Tapi ini jangan diberdayakan Pak. Ke depan ini perlu ketegasan kita.